Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tema 8 subtema 1, yakni tentang lingkungan tempat tinggalku. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Nanti Bapak pandu, Bapak awali seperti ini contohnya, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai, gitu ya. 1, 2, 3, tangan diangkat, berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran dari tema 8 subtema 1, yakni yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dengan tepat. Yang nomor 2, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal dengan tepat. Yang nomor 3, melalui kegiatan identifikasi, siswa mampu menjelaskan kembali pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan benar. Yang nomor 4, melalui kegiatan identifikasi, siswa mampu menyebutkan kembali jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal dalam bentuk tulisan dengan benar. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran kita akan belajar tentang pengaruh lingkungan terhadap pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, itu tadi tema yang akan kita bahas atau akan kita pelajari, yaitu tema 8 subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku dan tujuan pembelajaran serta materi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran hari ini tentunya Bapak akan kasih kalian yang sedikit terlebih dahulu. Apakah kalian masih semangat? Kalau belum semangat, Bapak akan kasih kalian tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Saya ulangi lagi. Semangat. Semangat. Saya ulangi lagi. Tepuk semangat. 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 Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan mereview materi kita yang sebelumnya. Jadi, sebelumnya kalian sudah belajar materi tentang apa? Ya, mengenai tempo dan tinggi rendahnya nada. Ada yang masih ingat apa pengertian tempo? Sudah lupa? Baik, tempo merupakan unsur penting terjadinya dinamika irama dan juga suasana dalam pertunjukan. Tempo merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam musik. Sedangkan tinggi rendahnya nada, ada yang masih mengetahui materi tentang tinggi rendahnya nada? Ya, silakan. Ya, benar. Jadi, tinggi rendahnya nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, anak-anak, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis mata pencarian sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa mata pencarian di suatu daerah itu berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan faktor geografis serta potensi yang ada di suatu daerah berbeda juga dengan daerah lainnya. Dari perbedaan tersebut mempengaruhi lingkungan sosial, budaya, serta perekonomian di masyarakat. Seperti halnya mata pencarian di daerah dataran tinggi akan berbeda pula dengan daerah di dataran rendah. Anak-anak, coba kalian amati ini gambar apa? Nah, betul sekali, ini adalah gambar perkebunan. Perkebunan di daerah dataran tinggi. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak? Mayoritas orang-orang penduduk di daerah dataran tinggi itu mereka bekerja di perkebunan. Kenapa demikian? Karena
Iklim dan cuaca di daerah perkebunan itu sangat cocok sekali untuk ditanami tanaman seperti sayur-sayuran, kopi-kopian, teh, terus cengkeh, dan lain sebagainya. Tanah di daerah dataran tinggi itu sangat subur sekali anak-anak. Nah anak-anak, sekarang ibu mempunyai gambar yang kedua. Coba kalian amati ini gambar apa? Nah betul sekali, ini adalah gambar seorang penjual sedang menjual makanan khas daerahnya tersebut. Nah biasanya seorang penjual ini banyak ditemukan di daerah-daerah wisata. Di daerah tempat wisata itu mayoritas memang masyarakatnya itu menjual berbagai makanan khas, terus ada juga pernak-pernik, terus ada juga kerajinan-kerajinan khas dari daerah tersebut, ada juga kaos-kaos dari daerah tersebut. Daerah pariwisata itu biasanya tempatnya di daerah kota-kota besar. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati gambar yang sudah tersedia. Gambar ini adalah gambar apa anak-anak? Baik, betul sekali. Gambar ini adalah gambar pantai. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang dilakukan di pantai? Nah, betul. Pekerjaannya adalah nelayan. Jadi, penduduk yang tinggal di daerah pantai atau perairan banyak yang bekerja di perikanan. Contohnya nelayan atau petani garam. Di samping itu, ada juga penduduk yang menyediakan jasa di sektor pariwisata. Contohnya membuka rumah makan, kemudian pemandu wisata, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita mengamati gambar selanjutnya. Nah, gambar selanjutnya ini adalah gambar rumah sakit. Nah, di situ di mana di dalam rumah sakit itu pekerjaannya adalah pekerjaan penyediaan jasa seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi orang-orang yang menyediakan pelayanan jasa sesuai keahlian yang mereka miliki disebut penyedia jasa. Ada juga contoh lainnya, yakni transportasi yang menyediakan jasa angkutan barang, dan juga ada juga tenaga medis yang menyediakan jasa kesehatan. Ya, yang selanjutnya mari kita amati gambar yang ada di proyektor. Gambar tersebut termasuk gambar apa anak-anak? Ya, gambar sawah. Ya, biasanya di sini pekerjaan yang dilakukan oleh petani. Kegiatan apa saja yang dilakukan di sawah tersebut? Ya, ada membajak sawah, menanam padi, menanam jagung, dan lain sebagainya. Nah, pertanian ini menjadi mata pencarian mayoritas penduduk Indonesia yang disebut agraris. Nah, biasanya pertanian ini cocok untuk di daerah pedesaan karena dipengaruhi oleh iklim. Nah, kondisi tanah dan air yang sangat mendukung sehingga mempengaruhi pola kehidupan agraris di daerah tersebut. Ya, baik, selanjutnya yang terakhir mari kita amati gambar yang ada di proyektor tentang di sini kita bisa melihat gambar gedung besar. Biasanya gedung tersebut lebih berdominan dengan pekerjaan perkantoran. Selain mata pencarian di atas, ada juga pekerja kantor yang ditemukan di sektor industri, kota-kota besar yang biasanya ditemukan di daerah pabrik dan perkantoran macam-macam industri, antara lain industri barang dan jasa. Baik, selanjutnya yaitu penugasan. Silakan kalian amati kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian jelaskan hubungan dengan berbagai bidang pekerjaan yang ada di lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian dibuat dalam bentuk laporan berdasarkan pengamatan masing-masing mahasiswa
di daerah Kecamatan Loncerat, Kabupaten Nganjuk. Nah, kecamatan tersebut termasuk daerah dataran rendah, di mana di daerah dataran rendah atau di kecamatan tersebut itu biasanya para penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Baik, seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk pengumpulannya yaitu di Google Classroom, terakhir dikumpulkan 5 hari dari sekarang, yaitu pada pukul 8 malam. Baik anak-anak,